Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Abhimanyu telah menjadi target utama yang diincar oleh Duryodhana untuk dilenyapkan dalam perang hari ini. Di perkemahan para Pandawa, Uttari menemui suaminya. Ia sangat mencemaskan nasib Abhimanyu yang akan maju ke dalam medan pertempuran. Uttari berkata, "Pangeran, apakah benar hari ini kau akan bertarung dengan Paman Duryodhana? Bukankah dia orang yang sangat kuat, sehingga bisa membunuh semua prajurit kita?" Mendengar pertanyaan istrinya, Abhimanyu tersenyum dan berkata, "Sejak kapan hal itu menjadi kecemasanmu? Dewalah yang mengatur nasib seseorang. Apapun yang akan terjadi, itu sudah menjadi takdirku. Tetapi selama aku masih memakai gelang perlindungan ini yang diberikan oleh Ibu Ratu Drupadi, maka aku akan baik-baik saja. Dan bukankah Paman Krishna pernah bilang bahwa nikmatilah hidupmu saat ini, dan saat ini aku sedang bersamamu. Jadi hapuskanlah kedukaanmu itu." Mereka lalu berpelukan seakan tak ingin terpisahkan lagi. Perang hari ke-12 telah dimulai. Kedua kubu saling menyerang dengan kekuatannya masing-masing. Pangeran Duryodhana tengah berdiri di atas keretanya, didampingi oleh panglima perangnya, yaitu Guru Drona. Duryodhana berkata, "Hari ini juga anak itu akan merasakan kekuatanku. Raja Anggakarna sedang mencari anak itu sekarang." Walaupun bertentangan dengan hati nuraninya, Karna terpaksa menuruti keinginan dari Duryodhana. Ia pun segera memerintahkan kusirnya untuk mengarahkan keretanya ke tempat Abhimanyu. Namun di tengah jalan, kereta Karna dihadang oleh Arjuna. Raja Anggakarna pun segera membidik kereta Arjuna. Namun kereta yang berbendera Hanuman serta dikemudikan oleh Basudewa masih tetap berdiri dengan kokoh. Guru Drona pun datang dan mengingatkan kepada Karna bahwa hari ini ia tidak diperintahkan untuk melawan Arjuna, melainkan diperlukan di suatu tempat. Arjuna pun mengatakan bahwa terbukti sudah bahwa Karna yang memerlukan perlindungan Guru Drona dan bukan dirinya. Namun Karna menangkis tudingan itu. Karna berkata, "Janganlah lupa Arjuna, bahwa aku punya senjata khusus untuk membunuhmu saat ini. Dengan berada di sini, siapakah yang lebih membutuhkan perlindungan dari Guru Drona?" Karna pun memerintahkan kusirnya melanjutkan pencariannya untuk menemukan keberadaan Abhimanyu. Sementara itu, Abhimanyu segera menumpas para prajurit Kurawa beserta dengan Bima yang juga sedang bertarung dengan para Kurawa lainnya. Mereka bersepakat untuk mencari Duryodhana agar Pangeran Kuru itu kembali menyaksikan kematian adik-adiknya di tangan Bima. Tak lama berselang, Duryodhana pun muncul untuk menantang Bima. Namun lagi-lagi langkahnya terhalang karena Duryodhana telah dikurung oleh bidikan anak panah Abhimanyu. Duryodhana berusaha melepaskan diri dari kepungan itu, namun ia tidak berhasil melakukannya. Dia hanya bisa melihat kembali pembantaian yang dilakukan oleh Bima terhadap adik-adiknya. Kecemasan Dhritarashtra semakin menjadi melihat anak-anaknya dibunuh oleh Bima. Namun tidak ada satupun prajurit Kurawa membebaskan Duryodhana. Sanjaya mengatakan bahwa prajurit Kurawa sedang ditahan dan dihabisi oleh Raja Yudhistira beserta dengan Pangeran Nakula dan Sahadewa. Mereka tidak membiarkan satupun dari prajurit tersebut untuk mendekati Bima yang sedang melakukan sumpahnya. Satu persatu Kurawa telah berhasil dibunuh oleh Bima. Bima berseru, "Ayo Duryodhana, tunjukkanlah keberanianmu sekarang juga. Sebentar lagi matahari akan kembali tenggelam. Selamatkanlah adikmu ini." Tiba-tiba sekelebat anak panah melesat dan menghancurkan perisai yang mengurung Duryodhana. Bima dan Abhimanyu sangat kaget melihat kehadiran Raja Karna yang telah berdiri di atas keretanya. Duryodhana segera menghampiri Bima, namun langkahnya terhenti karena dicegat oleh Raja Drupada. Pertarungan seru pun terjadi di antara mereka. Namun kemampuan Duryodhana jauh berada di atas Raja Drupada. Hingga beberapa kali tubuh raja tersebut harus menerima pukulan telak dari gada Duryodhana. Raja Anggakarna segera melepaskan anak panahnya yang disambut dengan anak panah dari Abhimanyu. Raja Anggakarna merasa kagum terhadap kemampuan Abhimanyu karena setiap serangan yang dilancarkannya berhasil diredam oleh anak Arjuna tersebut. Raja Anggakarna terus-menerus membidikkan anak panahnya hingga akhirnya berhasil menghancurkan kereta Abhimanyu.
Pangeran Abimanyu pun segera melompat dari keretanya dengan menghunus sebilah pedang. Namun karena tidak membiarkan Abimanyu lolos, ia segera membidikkan panahnya dan pedang yang dipegang Abimanyu terlepas dari tangannya. Raja Angga mengatakan bahwa dirinya mendapatkan perintah dari Duryodhana untuk membunuh Abimanyu. Sementara itu, pertarungan Duryodhana dengan Raja Drupada masih berlangsung dengan seru, hingga akhirnya Duryodhana pun berhasil memukul jatuh ayah Drupadi itu. Namun saat Duryodhana hendak menghabisi Raja Drupada, Bima yang telah menyandra adik Duryodhana segera berseru bahwa jika Duryodhana maju selangkah lagi, maka adiknya itu akan segera menemui ajalnya. Matahari pun sudah hampir tenggelam. Bima pun berseru kepada Duryodhana bahwa hari itu dirinya telah membunuh 30 orang Kurawa dan itu akan berlanjut pada pertempuran esok hari. Sementara itu Raja Anggakarna yang telah siap membidikkan anak panahnya ke arah Abimanyu dicegah oleh bayangan Ibu Ratu Kunti. Dewi Kunti berkata, "Sebelum kau melepaskan anak panahmu, ingatlah satu hal anakku, bahwa dia adalah keponakanmu sendiri. Dia adalah putra adikmu Arjuna. Aku memahami kewajibanmu kepada temanmu. Aku juga memahami persaingan ini. Tapi kalau kau membunuh anak kecil yang masih keluargamu sendiri, itu artinya kau haus akan darah." Setelah mengatakan hal itu, bayangan Dewi Kunti menghilang dari pandangan Karna. Raja Anggakarna pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Abimanyu. Matahari pun kini telah tenggelam. Suara sangkakala terdengar sebagai pertanda perang hari itu telah berakhir. Di Hastinapura, Ratu Gandhari sedang meratapi nasibnya yang malang yang harus kehilangan lagi 30 orang anaknya. Begitu juga kesedihan Raja Dhritarashtra sudah tidak terbendung lagi. Para Kurawa pun kembali melakukan ritual kremasi terhadap ke-30 saudaranya yang telah menjadi korban dari Sumpah Bima. Drupadi dan Subadra mendatangi Abimanyu setelah pertempurannya dengan Raja Anggakarna. Mereka sangat mencemaskan keselamatan anaknya tersebut. Namun Abimanyu berusaha menghilangkan kecemasan kedua ibunya. Abimanyu berkata, "Raja Angga tadi sudah mengarahkan busurnya dan siap untuk melepaskan anak panahnya. Tapi di saat terakhir, perhatiannya teralihkan. Seperti ada kekuatan kasat mata yang kemudian kekuatan itu bisa menghentikannya." Drupadi pun tiba-tiba teringat dengan perkataan Basudewa Krishna bahwa selain kelima suaminya, semua keturunan dari Raja Santanu akan musnah. Nah, bagaimanakah nasib Abimanyu pada pertempuran berikutnya? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.